Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Sapriatnita. Eh, Pada hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait tugas AS untuk mata kuliah kepabeanan. Yang pertama, instrumen dasar kepabeanan atau FTA dan overhead cost dalam ekspor impor. Presentasi akademik untuk memahami tiga pilar utama hukum kepabeanan, skema Free Trade Agreement, serta pengelolaan biaya overhead dalam kegiatan ekspor dengan studi kasus kopi Indonesia. Tiga instrumen dasar kepabeanan. Yang pertama, satu, tarif qualification, yaitu penggolongan barang berdasarkan HS code untuk menentukan tarif biaya masuk yang berlaku di negara tujuan. Dua itu custom valuation, penetapan nilai pabean sebagai dasar perhitungan biaya masuk secara asal dan akurat. Yang ketiga adalah rule of origin atau ROO, penentuan asal barang untuk membuktikan kelayakan mendapat preferensi tarif dalam skema perdagangan. Apa itu eh, Free Trade Agreement? Yang pertama, definisinya adalah perjanjian perdagangan bebas antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan non-tarif secara bilateral maupun multilateral. FTA Indonesia itu Free Trade Agreement Indonesia. Yang pertama ASEAN Free Trade yaitu AFTA. Yang kedua Indonesia Japan yaitu EVA atau IJPA. Yang ketiga ASEAN Australia NJCEPA. Yang keempat adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Manfaat utama tarif preferensial hingga 0% bagi produk yang memenuhi syarat asal barang. eh, Keterkaitan instrumen dan FTA. Tiga instrumen dasar dan realisasinya dengan FTA. Yang pertama, tarif clarification, yaitu menentukan tarif pos yang berlaku dalam skema FTA salah klasifikasi kehilangan dari referensinya. Yang kedua, custom valuation adalah memastikan nilai transaksi yang benar agar tidak terjadi sengketa kepabeanan di negara tujuan. Yang ketiga adalah rule of origin, itu kunci utama FTA, yaitu barang harus memenuhi kriteria asal agar berhak dapat atas tarif preferensialnya. Ketiga instrumen bekerja secara strategis dan sinergis. Kelemahannya pada satu instrumen dapat membatalkan seluruh manfaat dari FTA jika tidak terpenuhi. Manfaat optimal bagi eksportir, daya saing harga, tarif biaya masuk negara tujuan berkurang drastis, harga produk lebih kompetitif di pasar internasional. Yang kedua, perancangan rantai pasok. Pemahaman ROO memungkinkan eksportir merancang rantai pasok yang memenuhi syarat preferensi tarif. Yang ketiga, kepatuhan HS code, yaitu klasifikasi HS yang tepat mencegah penolakan atau denda di negara tujuan ekspor. Manfaat bagi importir dan negara. Bagi importir, biaya masuk lebih rendah, biaya produksi turun, harga jual domestik lebih terjangkau bagi konsumen akhir. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan volume perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, posisi tawar global. Skema FTA memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global dan menarik investasi asing secara langsung. Yang kedua, overhead cost dalam ekspor kopi. Overhead cost adalah biaya tidak langsung yang tidak melekat pada produk namun wajib dikeluarkan untuk menjalankan operasional ekspor. Biaya ini merupakan prasyarat mutlak agar kopi Indonesia dapat masuki pasar internasional secara legal dan kompetitif. Mengapa dikategorikan sebagai overhead cost? Yang pertama yaitu biaya pengemasan tidak mengubah produk namun wajib memenuhi standar pengiriman internasional. Yang kedua, sertifikasi produk, biaya produk bukan per unit berlaku untuk seluruh batch produksi secara bersamaan. Yang ketiga, administrasi dokumen ekspor, biaya tetap per pengiriman tidak proporsional terhadap volume kopi yang dikirim. Yang keempat, terakhir atau hasil pengiriman, yaitu biaya perlindungan risiko bukan bagian dari nilai produk kopi itu sendiri. Dampak kenaikan overhead cost terhadap harga ekspor. Overhead cost dibebaskan ke harga jual melalui mekanisme cost plus pricing sehingga harga ekspor kopi terus meningkat secara langsung. Penurunannya dampaknya adalah penurunan daya saing, harga yang lebih tinggi menurunkan posisi kompetitif terutama jika kompetitor memiliki overhead yang lebih rendah.
Akumulasi overhead dapat menaikkan harga ekspor hingga sampai dengan 20% di atas harga pokok dari produk. Dilema eksportir adalah tertekan memilih serat biaya margin turun dan atau naiknya harga per volume penjualan pun akan menurun. Strategi dan kesimpulannya adalah strategi mengolah overhead cost dan memanfaatkan FTA. Yang pertama, memanfaatkan skema FTA, tekan biaya masuk ke negara tujuan untuk mengimbangi kenaikan overhead dan menjaga daya saing dari harga ekspor. Yang kedua, efisiensi personal, digitalisasi dokumen ekspor, pengamasan massal, dan sertifikasi bersamaan melalui konsorsium eksporter kopi. Yang terakhir adalah kuasai tiga instrumen, yaitu tadi pemahaman mendalam atas tarif, classification, custom valuation, ROO, dan memungkinkan rencana biaya yang akurat dan yang lebih kompetitif. Demikian presentasi terkait tugas AS mata kuliah kepabeanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.